Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan berbincang dengan kawan-kawan kita tokoh media ini tentang peran media dalam pembangunan, tentu dengan titik khusus pertanian. Ya. Beliau-beliau ini generasi yang berbeda ini. Kalau saya ini kan sudah sangat tua. Ya, generasi apa namanya? Baby boomer ya. Iya Pak. Boomers, ya. Pak Hendra Makmur, beliau ini generasi belum tua-tua amat ini. Tapi sudah generasi X ini. Tokoh media ini. Ini yang paling muda ini. Bukan milenial, adik milenial juga. Harif Siregar. Orang media. Kita akan berbincang hari ini tentang peran media ke depan. Mungkin perlu kita beri gambaran. Di Sumbar ini atau Indonesia, di Sumbar lah, pemakaian media itu sudah menembus 80%, kalau tidak salah. Pengguna internet Pak? Ya, pengguna internet. Iya. Ya, pengguna internet 80%. Nah, ada yang Facebook itu paling rendah, itu Facebook sudah berapa? Ini Pak, data terbaru dari data terbaru. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI itu, yang dirilis awal tahun ini, itu Indonesia angkanya 79,5, berarti memang 80%. Ya, hampir rata-rata hampir sama dengan itulah Sumatera Barat. Angkanya Sumbar juga 80%. Ya, hampir mendekati itu. 80%, sekitar 80% Pak. Tapi Instagram lebih tinggi kali. Iya Pak, betul. Nah, ini dari data yang lain, ini bukan APJI tapi data dari Biro Sosial. Ini data kecenderungan di seluruh dunia ini Pak, bahwa pengguna Instagram itu rata-rata sudah 85%. Jadi dari pengguna internet yang tadi ya sekitar 80%. Jadi 80% itu 85-nya sudah Instagram. Iya, pakai berarti Instagram. Mereka punya Facebook, punya Instagram kan itu. Bisa jadi Pak, tapi intinya adalah 85% pengguna Instagram. Jadi yang tertinggi itu pengguna ini Pak, pengguna WhatsApp sekitar 90% kalau WhatsApp. 91% kalau WhatsApp. Di bawahnya Instagram 85%. Ya. Di bawah Instagram Facebook. Ya, jadi, WhatsApp itu kan lebih banyak kepada internal. Betul, Facebook itu sekitar 81%. Ya. Nah, di bawahnya TikTok 73%. Oh, TikTok menyusul nih. Ya, tapi ini tren ke depan TikTok kelihatannya. Ya, betul, Bapak betul. Jadi TikTok ini naiknya agak terjal, jadi naiknya tinggi. Ya. Nah, kalau Instagram eksponensial. Ya, eksponensial itu istilahnya. Ya. Kalau Facebook cenderung turun, Pak. Ya, mungkin memang pengguna Facebook ya, kita tahu bahwa memang ternyata mereka yang lebih senior ya, pengguna Facebook itu lebih banyak mereka yang lebih senior. Pengguna Facebook itu kan orang rajin, karena harus nulis, iya, betul. Harus menyediakan foto-foto. Betul. Kalau TikTok tuh ngomong-ngomong doang kan? Iya. Jadi memang seperti itulah media hari ini Pak, media sosial. Karena media konvensional, media tradisional itu seperti koran ya? Iya, koran, cetak ya, koran beserta teman-temannya, majalah dan seterusnya. Atau televisi masuk konvensional lah ya? Termasuk tradisional sekarang Pak. Sekarang ya. Tradisional ya, sudah tradisional karena seluruh pengguna baik pembaca media cetak maupun pemirsa televisi maupun pendengar radio itu turun Pak, turun jumlahnya. Tapi yang kentara itu kan memang dari pembaca koran sama penonton televisi itu menurun drastis dan perilaku masyarakat hari ini, publik hari ini adalah beralih ke media sosial. Jadi mereka mendapatkan informasi melalui media sosial yang tadi itu. Nah, itu. Jadi hari ini saya sering sekali dalam setiap saya bertemu mungkin ngasih pelatihan jurnalistik gitu kan. Tentu dengan generasi Arif dan teman-teman yang lebih muda Z itu, saya sering bertanya jarang sekali mereka yang membaca koran dalam setahun terakhir, kadang-kadang satu orang yang pernah membaca koran gitu. Begitu juga menonton televisi juga sangat jarang mereka. Tapi saya mengatakan bagaimana kalau tidak ada ponsel di tanganmu dalam beberapa jam mereka tidak sanggup itu. Jadi memang ketergantungan sangat tergantung kepada ponsel karena segalanya di sana, informasi di sana, komunikasi di sana. Uang pun di sana. Iya, uang pun di sana. Oke, Anda sebagai orang paling muda sekarang ini. Paling muda. Ya, generasi Anda ini. Apa maunya generasi Anda? Membaca malas, bekerja malas. Itu secara kasar saya lihat. Ya, karena di sini kan banyak anak muda ini.
Mungkin Gen Z banyak bermain di sini. Jadi memang kita harus paham betul dengan mereka. Karena anak muda tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh. Betul. Dialog antar generasi ini. Ya. Rip. Jangan coba maunya Anda kalau di Maunya generasi muda ya, iya Pak, di ya? media ini. Di media. Iya. Oke. Apa? Mau Anda itu apa? Kalau bicara generasi muda ini Pak ya, ya mungkin saya sendiri Generasi Gen Z lah, Z lah. Gen Z. Ya, muda Gen Z. Z lah. Kalau Muda Gen milenial Z. udah tua sekarang itu. Kalau tadi dari bapak-bapak, mungkin dari beberapa segmentasi generasi nyatakan kami malas kan kayak gitu kan. Apa-apa semua udah bisa diakses. Ya, ya. Nah, jadi kesannya memang kita yang Gen Z ini serba malas, maunya cepat instan. Seperti malas. Ya, kesannya. kesannya seperti malas. Padahal itu merupakan habits yang udah sekarang kami terima. Karena mungkin ada pengaruh kemajuan teknologi, Ya, ya. kemajuan penggunaan barang jasa itu udah mulai di teknologi semua Pak. Jadi Ya kami bagaimana kita sudah terperangkap. ya udah terperangkap Ya. kita nih generasi muda ini. Mungkin kayak tadi udah dijelaskan banyaknya generasi muda itu main sosial media aja sekarang. Ya, ya. Nah jadi memang tempat kami itu di sosial media Pak. Ya. Interaksi pun di sosial media. Ya, Bermain-main ya, pun ya. di Mengingat itu, sosial media. Generasi Anda ini kan generasi yang tidak boleh ditinggalkan. Benar. Anda generasi emas tahun 45. Cita-cita Iya, Pak. memang Cita-cita begitu. Indonesia. Itu. 2045 Pak ya? Ya. 2004. Bonus demografi kita, mimpinya di Republik ini generasi emas. Tapi melihat perlakuan para yang tua-tua, nah, malah Menuduh saja Pak ya, beraninya menuduh malah saja. generasi milenial pun melihat Gen Z ini lemas dia. Betul. Susah ngurusnya, baik dosennya susah ngajarnya. Nah nanti kalau Sepertinya dapat sering menerima curhat Pak ya? oh iya ya, ini kan tempat curhat para dosen, ya, Gitu ya, iya, para milenial, Iya, iya. Para Gen Z. para Gen Z. Nah, jadi saya menerima semua. Iya. Artinya ini kelompok Z ini generasi tidak boleh kita tinggal. Iya. Kalau kita tinggal oleh yang para seniornya, nanti 2045 itu kita akan menerima generasi lemas. Benar. Tidak emas, lemas. Lemas ya Pak ya. Dan cemas. Dan kami yang cemas, generasi mudanya yang cemas. Lemas. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Tapi yang cemas itu orang seumur saya. Iya, Betul, iya. Pak. Kenapa? Karena Anda tidak dipasok dengan yang seharusnya. Betul. Karena para seniornya tidak menyiapkan. Nah, kalau menurut Anda apa seharusnya yang disiapkan untuk Anda dalam belajar dan segala macam? Terkhusus misalnya pertanian. Bagaimana membuat bahan untuk dia ini supaya dia mau melihat. Nanti belajar melihatnya dulu. Ya. Nah, apa selera Anda apa ini? Tolong Bu Hendra, gali ini orang. Karena saya generasi muda itu Pak, melihatnya kami sebenarnya salah satu peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat besar. Mungkin paradigma yang timbul adalah kami malas kan kayak gitu kan, dalam kutip perspektif. Tapi sebenarnya kami merupakan peluang yang sangat besar untuk kemajuan Indonesia untuk 2045 nanti. Asal benar ngurusnya. Ya. Benar, ya. Anda kan orang diurus nih. Ya, Rip, ini Dangau, Pak John dengan Dangau yang ini kan produktif sekali. Benar. Dalam seminggu ada 5 podcast, lebih artinya lebih 5 film YouTube saya dek. 5 film YouTube Pak ya. Iya. Dan juga podcast kan Pak. Iya. Dalam sepekan Iya, itu iya. 7 hari itu ada 5. Iya. Artinya kan ini hampir setiap hari ada ini. Nah, tapi kemudian kan itu dipublikasikan di YouTube gitu kan. Benar. Dan memang ada segmentasi juga Pak. YouTube itu memang digunakan oleh seluruh generasi Untuk mendalami. untuk mendalami. Nah, untuk katakanlah etalase atau beranda dari itu semua, memang kecenderungan generasi yang lebih senior itu ada di Facebook. Nah, Betul. kemudian Instagram itu agak lebih ada yang senior juga, ada yang muda-muda juga. Tapi rata-rata Gen Z itu berkumpulnya di TikTok. TikTok. Benar itu. Betul Nah, sekali Pak. Hobinya itu adalah kontennya itu. Jadi mereka akan ke YouTube kalau Iya. kemudian ada short yang yang istilahnya trending, atau kalau di Twitter kan trending atau di X trending. Ini kan FYP ya. Baru mereka kemudian mendalami ke YouTube. Dan singkat kontennya konten video, Benar. kemudian yang bergambar tentunya, lalu kemudian ada informasi yang ditulis di sana dan juga dibacakan. Nah, dan informasinya informasi yang memancing. Anda ini Ya, itu benar sekali tuh Pak. Jadi memang generasi muda ini kalau makanan kita mau instan, mau informasi pun kita mau instan aja nih. Nggak perlu kayaknya informasi yang berapa menit lama waktunya kan kayak gitu. Hanya 1 menit aja mungkin generasi muda itu udah mau ikut
mencari tahu informasi. Nah, makanya banyak itu di TikTok, Pak. Nah, rata-rata hampir ya, data tadi saya lihat itu 80% main di TikTok sekarang. Yang Udah hampir yang generasi Gen Z ini, Pak. Cepat aja main scroll kok istilah Gen Z-nya, Pak. Gimana mau Scrolling bikin aja. bang kuliahnya di TikTok? TikTok itu hanya beberapa detik Iya. aja. Jadi beberapa segmentasi baik belajar, baik lifestyle, kebiasaan bermain itu memang larinya ke TikTok sekarang, Pak. Nah, jadi memang harus diadopsi nih, baik dari kalau Arif sebagai mahasiswa ataupun pegiat pertanian, ya tempat cari informasi pertanian itu sekarang udah harus di TikTok. Kalau misalkan di, Nah, di Facebook akan sedikit kalau yang begitu mencarinya. Anda yang bertanggung jawab untuk Ya, itu. ya memang harus. Cari yang bertanggung jawab sebagai generasi Anda ini muda. agak 5 Iya, orang, ya. Coba-coba siapkan, kan sudah lebih 600 video Iya. YouTube kita ini. Anda tarik ke TikTok gitu. Iya, betul. Informasi penting dan mendalam dari Pak John ya. Ada proses perjalanan bertani pokok murah, beberapa kiat-kiat dan tips-tips bertani yang yang tentu ramah lingkungan, dan kemudian murah di Pak John. Saya kira itu bahan yang sungguh luar biasa. Benar. Dan ini, sayang sekali menurut saya kalau kemudian Bertani itu tidak. pokok murah itu dekat dengan kelompok ini sebetulnya. Iya, dan mereka kan juga harapan, Pak ya. Iya. Harapan kalau kemudian nanti di generasi mereka tidak ada yang bertani, nanti makan pakai apa ya, Pak? Betul, betul. Itu siapa makannya dari mana? Makan dari mana? Sekarang yang petani itu kan generasi X. X ya, Pak ya. Kalau Iya. milenial hampir nggak ada bertani. Oke. Sedikit. Iya, iya. Apalagi Gen Z ini. Iya, iya. Iya, betul, Pak. Jadi kita harus ini, Pak ya, bagaimana caranya agar kemudian Gen Z pun Ya. tertarik untuk bertani, kira-kira gitu, Pak ya. Jadi ini kan sengaja kita bincang ini agar didengar oleh semua orang di Republik Betul, ini. betul, Pak. Semua yang bertanggung jawab mulai menguras di kepalanya bagaimana triknya sehingga generasi lemas ini tidak terjadi. Kita pengen generasi emas. Betul, betul. Ya pasok mereka ini dengan informasi tapi dengan strategi yang benar. Nah ini penting kita bicarakan ini. Mudah-mudahan banyak kawan-kawan terpancing. Sebenarnya ini juga bukan informasi pertanian saja, tapi juga informasi yang lain. secara Seluruh- umum. Termasuk Ya. informasi keagamaan. Betul, betul. Bagaimana menyuruh mereka mendengar dakwah? Apa yang mereka pengen hanya 1 menit sampai di surga kan enak-enak aja itu. Iya, iya. Tapi Menit sampai di ini situ. pada kiai lah nanti menterjemahkan. Iya. Bagaimana setiap 1 menit mereka di surga. Iya. Surga itu kira seperti apa kan gitu. Iya, betul. Ya silakan nanti para kiai nanti menterjemahkan. Karena saya- kami memang belajarnya dari situ, Iya. Pak. Tapi saya kira juga tidak menutup kemungkinan tetap kemudian ini ya karena dari sisi jurnalistik, Pak ya. Jurnalistik itu tetap kita memerlukan jurnalisme yang mendalam, liputan-liputan mendalam atau in-depth, liputan investigasi, kemudian Bapak juga kemudian podcast atau kemudian wawancara-wawancara mendalam, film-film yang mendalam yang kemudian ada di YouTube. Tapi memang perlu etalase yang lebih ringkas, yang perlu membawa teman-teman yang lebih muda atau publik lah yang lebih luas Ya, kepada kalau ini. mobil showroomnya itu. Iya, betul betul. Dia lihat dulu, Ah. tertarik dia masuk ke channel berikutnya. Yang mendalam itu tetap perlu kita Iya. ini kan Pak, disediakan Pak ya. Termasuk tulisannya kalau bisa tertarik dan langsung buka bukunya. Iya, betul. Ini harus dipancing. Betul, betul. Jadi kami memang generasi muda itu maunya yang kayak gitu, Pak. Iya. Tapi Rip, kalau kemudian dipancing seperti Pak John bilang, tapi mereka teman-teman masih mau belajar terus kan? Kalau Masih, ada Pak. itu menarik kan, Iya. mereka akan menuju ke Tertarik lah. belajar lebih mendalam kan? Apalagi di dalam konten itu berbunyi kerja ringan uang ratusan juta per bulan. Dia buruh itu. Oh gitu Pak. Gimana Pak? baru. Kerja ringan? Kerja ringan penghasilan ratusan juta per Iya, bulan. betul. Itu kemana kan bukunya dicari itu. Yang laris kita memang seperti itu, Pak. Fenomena. Nah, Iya. itu banyak kita cari itu. Apa yang viral, banyak kita cari generasi Z ini. Ya. Ya. Jadi itu sebuah peluang dan keuntungan juga bagi generasi Z ini. Ya generasi seniornya harus membagi. membuat sedemikian rupa sehingga Anda mau mengkonsumsinya kan gitu. aja. Betul, betul, Pak. Jadi barangkali paling Pak, penting. pria petani ini untung puluhan juta dengan cara bertani pokok murah. Kira-kira gitu barangkali ya. Nah, gitu. Kerja ringan untung besar. Itu lumayan. Kami pun nyari yang inovasi-inovasi Iya. di bidang pertanian, bukan hanya konvensional lagi, Iya. Pak. Iya, iya. Malah yang lebih menguntungkan itu Yang tadi penting kan. menguntungkan. Tidak memerlukan biaya yang besar. Iya. Contoh bersawah pokok murah itu kan salah satu inovasi yang bisa Iya. kami kerjakan generasi muda. Ya, ini. gampang Kalau kerjanya. iya, kalau enggak
Karena siapa yang akan menjadi petani? Anda tidak perlu membajak lagi. Betul. Itu tugas Arif juga Dengan konsep menyampaikan. ini Pak ya, dengan apa bertani pokok urang memang lebih mudah bertaninya Pak ya, lebih mudah selain lebih Yang murah, murah juga itu kan bahasa Minang yang laku, yang cocok untuk murah dari segi biaya. dan Murah itu bisa jadi mudah. mudah, termasuk mudah di sana Ya, Pak ya. murah di sini dua arti ini. Betul. Murah dari segi biaya, mudah mengerjakannya. Betul. Itu yang dicari generasi itu muda. dicari. Karena generasi muda, makanya kita pakai judul murah itu, pengen mengajak generasi muda ini. Ya ini murah nih. Murah itu kalau orang Minang langsung dia menganggap mudah. Muda. Nah, yang penting kerja ringan untung banyak. Betul. Nah, kan gitu maunya ya. Nah, Jadi harus diadopsi balik mungkin dari karena kebiasaan kami di TikTok. Nah, bersawah pokok murah itu harus sudah sampai TikTok, Pak. Nah, jadi banyak generasi muda ini tahu, oh ada rupanya teknik bersawah pokok murah yang tidak memerlukan biaya yang besar. Iya. Sepertinya Pak, Bukan hanya anak pertanian itu, Pak. Ya, bukan. Bahkan nasional, anak petani. sepertinya Pak Jan sudah harus belajar algoritma dan seterusnya ya. oh iya, Tugas iya. Arif juga itu, Menentukan Pak. tagline Tugas Arif. segala Kalau macam, untuk ya. mengerjakan mudah-mudah lah. Oh gitu Pak ya. Iya. Tapi saya udah nangkap itu. Heeh. Mungkin 2 hari lagi ketemu TikTok Dangau itu. Oke. Nah, yakin itu. Saya Iya. tidak mau kalah dengan orang muda ini. Itu yang luar biasa Pak. Orang tua nak tahu untung ini dia. Dan Tapi saya untuk yang muda pun muda-muda, harus lebih betul. semangat ya, Pak. Iya. Ya. Masa mau mati besok bersemangat Anda enggak. Iya, Nah, betul. ini. Betul. Nah, itu bincang kita sore ini. Oke, Pak. Ada yang lain? Bagi Saya tambahan? kira cukup lah, itu udah mewakili apa tiap generasi. Ini milik generasi milenial yang nggak ada di Cuma sini. ada imbauan untuk teman-teman Anda yang muda-muda nih. Hah? Yang generasi muda paling intinya itu memanfaatkan peluang. Jadi kalau di teknologi ya kita memang harus berdalih ke teknologi dan kita adopsi, Pak. Inovasi apa yang perkembangan khususnya di bidang pertanian itu generasi zilenial ataupun Gen Z ini harus cepat mengadopsi itu, Pak. Langsung mengerjakan. Jadi kalau misalkan mau untung ini kerjakan. Ya. Nah, itu yang pengen generasi muda itu harus seperti itu. Iya, iya. Dan ini bukan hanya tugas generasi muda aja, mungkin dari bapak-bapak juga yang memberikan pendidikan ataupun pencerahan itu membantu kami untuk lebih semangat lagi mengerjakan. Saya kira jadwal. semakin banyak generasi yang lebih senior memahami kebutuhan dan barangkali di teman-teman di Gen Z barangkali ya. Ini akan semakin saling pengertian antar generasi akan lebih Terutama para dosen ini. Iya. ya. Itu tidak banyak tahu dengan selera anak-anak ini. Iya, Iya, iya. iya, betul, Hah? Pak. Oh, dosen- Datang ke kelas masih bawa buku. Atau masih hanya- bawa PowerPoint. Mereka ini tidak mau nengok PowerPoint. Iya, iya. Tahu dia judul PowerPoint itu kliknya di Google, Iya. Udah dapat. lengkap dah. Apalagi ada AI sekarang ya. Iya. AI. Iya. Jadi ini harus dirubah. Semua kita harus berubah menghadapi kondisi ini. Ya. Uang sekolah mahal, masa kita tidak bisa didik anak orang? Ya. Mahal-mahal uang sekolah ini. Besok naik 4 kali lipat minimal tuh. Hah? Padahal yang kita dapatin bisa kita akses ya, Pak ya. Kalau Anda bisa akses saja untuk apa Anda pergi sekolah? Iya, iya. Ini kan sederhana ini. Untuk apa Anda sekadar mungkin sekadar ditata kali lagi. Iya. Baik kawan-kawan semua, ini bincang sore kita. Mudah-mudahan beri manfaat dan semua kawan-kawan yang mendengar hari ini mau dan mampu mengkomunikasikan dengan berbagai lintas generasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.